Halo semua. Kami dari Kelompok 9, perkenalkan saya Alicia dari wilayah di sini selaku observer. Saya Zima Zerjanti selaku pelayan. Saya Fahri Munir selaku konselor. Pada video kali ini kami akan menampilkan proses konseling dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Silakan masuk. Ya. Selamat siang. Silakan duduk ya. Oke, selamat pagi. Saya di sini adalah seorang konselor dari Unit Layanan Disabilitas Pembangunan Jaya yang akan membersamai Anda pada sesi konseling hari ini. Anda bisa memanggil saya dengan sebutan Mas Fahri atau Kak Fahri, senyamannya saja ya. Iya Mas. Kalau boleh tahu nih, namanya siapa? Namaku Lia. Nyamannya disebut Lia, dipanggil Lia juga? Iya. Oke, Lia. Sesi konseling ini akan berlangsung selama kurang lebih 20-30 menit ya, Lia. Di sini Lia bisa membagikan apapun yang ingin Lia bagikan kepada saya. Saya di sini untuk mendengarkan, memahami, dan membantu Lia untuk bersama-sama menemukan perspektif atau solusi yang sekiranya paling sesuai dengan kebutuhan Lia. Sesi konseling ini akan bersifat rahasia, tapi kalau misalnya ada sesuatu yang beresiko untuk keselamatan Lia ataupun orang lain, saya di sini memiliki kewajiban profesional untuk mengambil langkah yang paling sesuai demi keselamatan Lia ataupun orang lain ya. Iya Mas. Lia, kabarnya gimana nih hari ini? Hari ini cukup baik sih Mas. Cukup baiknya kalau misalnya di skala 1 sampai 10, dari 1 yang paling buruk hingga 10 yang paling baik, baiknya ada di mana nih? Mungkin ada di 5 sih Mas. Oke, berarti sebenarnya nggak baik-baik banget, tapi nggak buruk-buruk banget juga ya, di tengah-tengah begitu ya. Lia udah makan? Udah? Udah. Oke. Lia tadi kesini naik apa? Aku kebetulan dia anterin mamaku sih naik mobil. Soalnya baru pulang sekolah. Oh, baru pulang sekolah, capek ya? Capek. Tadi di jalan lancar? Lumayan macet sih Mas, soalnya kan jam pulang sekolah. Begitu. Oke, mungkin sebelum kita mulai sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, Lia butuh minum dulu, mungkin? Enggak Mas. Enggak ya? Oke, mungkin bisa kita langsung mulai aja ya. Iya. Oke, Lia datang ke saya untuk konseling. Ini apa sih yang ingin Lia ceritakan kepada saya? Jadi tuh akhir-akhir ini tuh saya ngerasa kayaknya tuh saya lagi nggak baik-baik aja deh Mas. Ini tuh pertamanya mungkin karena ada perceraian dari orang tua saya sih. Jadi karena kasus perceraian itu ya jadinya menghambat semuanya termasuk akademik saya. Terus juga di kehidupan saya sehari-hari kayak saya jadi nggak bisa makan, saya nggak nafsu makan, terus juga saya jadi nggak bisa tidur, karena bisa tidur saya jadi cemas tiap malam, terus saya jadi ada pemikiran untuk bunuh diri gitu sih Mas. Oke, dari sini yang saya tangkap itu adalah masalah perceraian orang tua Lia ini telah mengganggu keberfungsian Lia sehari-hari begitu ya, bahkan sampai memunculkan pemikiran tentang kematian di benak Lia. Nah, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, saya ingin bertanya dulu, harapan Lia dalam sesi konseling hari ini itu apa sih, Lia? Mungkin kalau dibilang harapan sih, mungkin harapan saya pengen merasa lebih baik lagi sih Mas ya, karena kan sekarang saya ngerasa kondisi saya lagi buruk banget, jadi saya pengen saya bangun di keterpurukan saya ini. Oke, berarti Lia masih ada keinginan untuk berdamai dengan kondisi seperti ini dan beradaptasi supaya Lia bisa berfungsi dengan normal, gitu ya. Oke, kalau tadi kan Lia tadi Lia sempat menyinggung soal pemikiran tentang kematian ya, Lia. Apakah saya boleh membicarakan lebih lanjut soal hal tersebut? Boleh Mas. Oke, ketika Lia berpikir soal kematian, apa sih yang sebenarnya muncul di benak Lia?
Sebenarnya yang sering muncul di benak saya setiap saya memikirkan hal itu sih, yang pertama udah pasti saya ngerasa kalau saya bunuh diri di hari itu, mungkin semua masalah saya hilang, termasuk akademik saya yang mulai menurun, terus juga saya nggak perlu mikirin perceraian orang tua saya lagi, yang dimana setiap hari saya ngerasa kayaknya rumah saya tuh feeling blue banget karena mama saya terlalu larut dalam kesedihan, terus saya juga nggak perlu ngelihat keluarga baru dari papa saya yang baru menikah. Jadi kalau saya bunuh diri dari itu kayaknya semua masalah saya hilang, cuman ya di sisi lain saya ngerasanya saya belum siap mas untuk mati. Oke, berarti sebenarnya Lia ini berpikir tentang kematian karena Lia berpikir bahwa kematian ini akan uh, menghindari Lia dari semua kekacauan yang Lia saat ini alami, begitu ya. Tapi ini Lia, kalau saya boleh bertanya, sudah dari kapan pemikiran tentang kematian ini muncul? Mungkin pemikiran ini muncul setelah kasus perceraian orang tua saya, terus hari dimana saya nggak bisa tidur, saya terlalu mikirin, saya juga larut dalam kesedihan, ditambah saya melihat papa saya nikah lagi, ditambah mama saya terlalu larut dalam kesedihan, itu bikin saya setiap malam muter-muter terus sih mas soal itu. Jadi itu yang bikin saya, aduh kayaknya saya pengen mati aja deh kalau misal kehidupan saya kayak gini sekarang. Itu berarti sudah dari kapan nih kalau misalnya dalam bulan? Mungkin sekitar 2 atau 3 bulan ini mungkin mas. 2 atau 3 bulan. Oke. Tapi ketika Lia berpikir soal kematian tersebut, apakah Lia ada hal yang dilakukan mungkin untuk merealisasikan pemikiran kematian tersebut seperti melakukan percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri? Sebenarnya kalau sampai melukai diri sendiri saya sih yang benar-benar sampai melukai diri saya sih, saya alhamdulillah saya belum pernah melakukan itu. Cuman mungkin kalau pemikirannya sih saya sering, tapi nggak sampai ngelakuin karena ya saya masih setiap saya mau melakukan sih saya masih coba untuk bernegosiasi dengan diri saya apakah ini adalah keputusan yang benar atau salah kalau misal saya ngelakuin hal ini. Terus juga saya setiap sedang bernegosiasi, saya juga selalu tarik nafas, berusaha bahwa apakah ini sesuatu hal yang benar yang saya lakukan gitu sih mas. Oke, dari yang saya tangkap di sini, sebenarnya Lia masih ada rasa peduli dengan kehidupan Lia, begitu ya. Uh, tapi memang uh, tampaknya pemikiran tentang kematian itu memang sulit untuk dihindari karena setiap Lia sulit tidur, pikiran tersebut selalu muncul secara otomatis, begitu ya. Tapi mungkin setelah sesi konseling ini, uh, ini adalah kayak saat yang tepat untuk Lia memperjuangkan harapan Lia tadi yang katanya Lia uh, ingin beradaptasi dan berdamai dengan uh, kondisi saat ini. Dan karena sebenarnya Lia juga masih layak untuk hidup, masih layak untuk merasakan kebahagiaannya Lia ya. Mungkin untuk saat ini karena Lia usianya berapa Lia? Aku sekarang baru 15 tahun mas. 15 tahun ya, mungkin karena Lia usianya masih 15 tahun, masih di bawah umur, mungkin saya akan berkoordinasi dengan Mama Lia karena kebetulan Lia sekarang yang paling dekat adalah dengan Mama Lia, sehingga saya akan berkoordinasi dengan Mama Lia untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya Lia. Iya mas. Oke. Mungkin juga kalau Lia butuh kontak darurat, butuh pertolongan segera, Lia bisa menghubungi kontak darurat dari Unit Layanan Disabilitas Pembangunan Jaya ya. Iya mas. Oke. Mungkin saya akan menanyakan lebih lanjut soal uh, masalah yang Lia alami. Mungkin dari sebelum perceraian orang tua Lia, bagaimana sih sebenarnya hubungan Lia dengan orang tua Lia? Sebenarnya keluarga saya bisa dibilang keluarga yang hangat sih mas, juga keluarga harmonis karena saya ngerasa uh, orang tua saya itu selalu support saya dalam hal apapun, dan orang tua saya pun selalu mendukung saya, selalu pokoknya mereka tuh saya tuh number one-nya mereka deh karena mungkin saya anak satu-satunya ya mas. Terus juga
Setiap hari tuh saya kadang suka diantar sama orang tua saya ke sekolah. Terus juga kalau setiap saya pulang sekolah selalu selalu di ya kayak diapresiasi gitulah Mas, kayak Hmm. good job untuk hari ini. Tapi ya mungkin semenjak perceraian ini saya udah nggak dapetin itu semua. Saya semuanya benar-benar sekarang sendiri, saya berangkat sekolah sendiri, saya nggak dapat apresiasi apa-apa dari orang tua saya. Oke, berarti dari sebelum sebelum perceraian orang tua, yang paling sampai setelah perceraian orang tua itu yang terasa paling berbeda adalah kehadiran orang tua Lia secara emosional begitu ya. Lia tidak merasakan lagi dukungan emosional dari orang tua Lia, terutama dari mama Lia yang saat ini Lia bersama di rumah begitu ya, karena mungkin mama Lia juga sedang berduka uh, karena perceraian tersebut begitu ya. Oke, tapi kalau misalnya di luar keluarga nih, uh, apa sih Lia yang atau uh, karena perceraian orang tua ini sifatnya tidak bisa Lia kendalikan, jadi yang bisa Lia kendalikan saat ini adalah respon Lia terhadap situasi saat ini begitu ya. Dan Lia juga sudah menyadari hal tersebut karena Lia tadi harapannya adalah uh, ingin beradaptasi dan ingin merasa lebih baik uh, menghadapi situasi yang tentunya tidak mudah untuk dilalui anak seusia Lia begitu ya. Dan itu sudah merupakan hal yang bagus menurut saya. Tapi karena tadi fokusnya ke respons Lia terhadap situasi tersebut dan cara Lia untuk uh, coping, mungkin apakah di luar keluarga ada teman Lia yang bisa dipercaya untuk berbagi cerita? Dulu tuh saya punya teman dekat Mas, waktu di kelas saya punya teman dekat. Cuman setelah kasus perceraian orang tua ini, saya mulai menarik diri dari lingkungan saya karena saya ngerasa agak malu mungkin ya Mas ya. Jadi saya berusaha menarik diri saya dari lingkungan. Jadi ya sekarang saya jadi nggak punya teman dekat lagi sih Mas. Sebenarnya apa sih yang membuat Lia malu dan akhirnya menarik diri dari teman-teman Lia? Saya ngerasa takut sama ekspektasi jawaban mereka aja Mas. Saya takut kalau saya cerita jawaban mereka nggak sesuai sama ekspektasi saya. Jadi saya berusaha untuk daripada mereka yang ninggalin saya, mendingan saya aja deh yang ninggalin lingkungan saya karena saya masih 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 ngerasa takut dan belum yakin sama jawaban mereka. Oke, berarti di sini Lia merasa cemas bahwa respon yang kemungkinan mereka berikan akan membuat Lia semakin terpuruk gitu ya. Sebenarnya di sini sudah menunjukkan kalau Lia itu sebenarnya masih peduli dengan kondisi Lia saat ini, dan um, Lia ingin mencegah respon mereka memperburuk keadaan Lia saat ini, dan itu sebenarnya sesuatu yang oke banget, dan memang nggak mudah untuk cerita ke orang lain tentang kondisi saat ini, terutama tentang perceraian. Nah, tapi kalau misalnya selain dari itu, dari sebelum dari selain itu, apakah ada hal lain yang biasanya Lia lakukan dan hal itu membuat Lia merasa senang atau merasa seenggaknya lebih lega? Mungkin kalau dibilang yang ngerasa lebih seneng sih, saya dari dulu tuh suka banget nulis nih Mas. Saya suka nulis-nulis cerita. Jadi kadang buat meluapkan emosi saya ataupun perasaan saya biasa taruh di cerita saya. Saya suka ngetik, jadiin kayak sebuah cerpen or something. Dulu, oh ya saya dulu tuh sempet ngejurnal Mas. Tentang buat ngutarain emotion saya, kayak kalau saya lagi sedih saya kenapa, kalau saya lagi senang tuh kenapa. Jadi walaupun saya nggak punya teman cerita, jadinya saya ngerasa lega karena saya udah ngutarain apa yang saya rasain Mas tuh. Oke, di sini berarti Lia biasanya meluapkan emosi Lia dalam bentuk tulisan, dan setelah meluapkan emosi Lia dalam bentuk tulisan itu, Lia merasa lega begitu ya. Tapi apakah hal tersebut masih dilanjutkan sampai sekarang?
Mungkin kalau nulis cerita saya masih sih Mas, saya Hmm. masih suka aktif ngetik. Cuman kalau buat yang ngejurnal sekarang sih saya udah nggak ngelakuin lagi sih Mas. Apa yang membuat Lia tidak melakukan journaling lagi? Karena waktu itu saya pikir journaling ini cuman buat ngutarain rasa marah saya aja sih Mas. Jadi semenjak saya udah nggak ngerasain hal itu lagi, sedih, marah segala macem, saya udah nggak lanjutin karena saya ngerasa saya baik-baik aja. Tapi dengan kondisi Lia saat ini yang tadi Lia juga sebutkan, Lia berada di angka 5 yang eh, sebenarnya tidak begitu baik-baik aja saat ini, terutama karena perceraian orang tua Lia. Apakah Lia akan ada berencana untuk mungkin journaling lagi atau mungkin cerita ke teman Lia? Mungkin untuk di saat ini aku lebih pengennya cerita mungkin ya Mas, karena pengennya didengar. Jadi aku sih pengen banget bisa cerita ke teman aku lagi supaya eh, mungkin aku bisa ngerasa lega dan teman aku pun aku berharapnya bisa ngerti sama kondisi aku sekarang. Jadi aku sih lebih pengen buat balik cerita ke teman aku lagi. Tapi apakah hal tersebut terasa mungkin untuk dilakukan bagi Lia? Mungkin untuk sekarang sih saya belum berani buat ngomong langsung ya Mas. Mungkin nanti nunggu waktu yang agak reda kayaknya mungkin saya udah berani buat cerita baru saya akan berusaha ngomong ke teman saya. Oke. Em, Oke, mungkin eh, bukan suatu keputusan yang mudah untuk menentukan dengan siapa Lia akan membagikan ceritanya, baik itu dengan orang lain atau hanya dengan jurnalis. Tapi mungkin setelah sesi konseling ini mungkin karena mungkin yang cerita cerita ke teman dia itu tidak mungkin belum untuk saat ini belum mungkin karena Lia belum siap, mungkin yang journaling tadi Lia bisa lakukan kembali karena harapannya uh, dengan journaling seperti yang tadi Lia sudah sebutkan, Lia menuliskan apa yang Lia rasakan hari itu, dan setelahnya Lia kemudian merasa lebih lega. Mungkin dengan hal tersebut Lia bisa bisa meringankan beban yang saat ini Lia alami, karena tentunya lagi-lagi perceraian orang tua bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu hal yang mudah dihadapi dan dilalui begitu saja. Tetapi dengan menuliskan apa yang Lia rasakan dari hari ke hari, mungkin bisa memecah beban tersebut dari hari ke hari, gitu ya. Ya mungkin bisa dilanjutkan. Uh, dan saya di sini juga percaya bahwa Lia bisa menentukan apa yang cara solusi apa yang sekiranya Lia butuhkan, dan cara mekanisme coping apa yang sekiranya paling tepat untuk Lia lakukan. Dan karena Lia sebenarnya berhak untuk memperjuangkan ruang aman Lia, berhak untuk tidak merasa sendiri lagi di luar dari sesi konseling dengan saya. Um, um, ya begitu. Oke. Uh, Mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin saya simpulkan terlebih dahulu poin-poin yang sudah Lia ceritakan dari cerita Lia tadi. Yang pertama, Lia saat ini sedang mengalami kondisi yang cukup berat, yang tidak mudah dilalui anak seusia Lia, yaitu perceraian orang tua. Dan perceraian orang tua ini telah mengganggu keberfungsian Lia sehari-hari, bahkan hingga memunculkan pemikiran Lia akan kematian, meskipun mungkin
pemikiran itu belum aktif karena Lia belum ada belum ada action untuk merealisasikan kematian tersebut, tapi sebenarnya itu sudah terhitung pemikiran yang pasif gitu ya. Dan di sini sebenarnya Lia juga sudah menyadari apa saja yang sekiranya dapat membantu Lia menghadapi sehari-hari Lia, seperti mungkin bercerita kepada teman, journaling, atau tadi yang Lia sebutkan pernapasan uh, dan mungkin tadi Lia menyebutkan pernapasan untuk mencegah Lia merealisasikan pikiran Lia tentang kematian, dan itu sudah merupakan hal yang sangat baik, dan menurut saya mungkin dan Lia di sini juga sudah melewati segala hal yang Lia alami ini dengan jujur. Tapi Lia nggak perlu tahu jawabannya sekarang, cara menanganinya sekarang. Mungkin yang tadi journaling dan cerita ke teman itu belum harus diputuskan sekarang. Mungkin bisa dicoba sedikit-sedikit hari demi hari gitu ya. Tapi di sesi selanjutnya mungkin kita akan membicarakan lebih lanjut apa yang sekiranya lebih bekerja buat Lia dan apa yang masih terasa sulit untuk dilakukan bagi Lia gitu ya. Tapi sebelum saya mengakhiri sesi konseling ini, apakah ada pertanyaan atau hal yang ingin Lia sampaikan lagi? Mungkin dari saya udah cukup sih Mas, tadi aja. Oke, udah ya. Saya juga perlu menekankan lagi, jika Lia membutuhkan pertolongan segera, silakan hubungi kontak darurat dari Unit Layanan Disabilitas Universitas Pembangunan Jaya ya. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih telah berproses dengan saya hari ini. Selamat siang. Siang Mas, makasih. Terima kasih telah menyaksikan video proses konseling kami. Semoga bermanfaat. Bye-bye.